Halo, perkenalkan nama saya biasa, saya sebagai narasi. Saya Nika Putri sebagai narasi. Saya Olivia Supa sebagai narasi. Saya Ajeng Rabia sebagai narasi. Saya Siti Hanifah sebagai pewawancara. Nama saya Bayu Putra Ramadan, saya sebagai pewawancara. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia semakin menyempit. Ya pemirsa, ada dua permasalahan penting di Indonesia yang hingga kini belum terselesaikan, yaitu kesenjangan sosial dan juga kemiskinan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika, setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Kesenjangan sosial di Indonesia adalah kondisi ketidakmerataan kesejahteraan, akses ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik antar kelompok masyarakat dan wilayah, yang bertentangan dengan nilai Pancasila Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena keadilan seharusnya dirasakan oleh seluruh warga negara tanpa pengecualian. Secara faktual, kesenjangan ini masih terlihat dari perbedaan nyata antara masyarakat perkotaan dan perdesaan, serta wilayah barat dan timur di Indonesia, di mana kelompok berpenghasilan tinggi menikmati fasilitas dan peluang yang lebih besar, sementara sebagian masyarakat lainnya masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, menunjukkan bahwa cita-cita keadilan sosial belum sepenuhnya terwujudi. Misalnya pedagang kaki lima yang sering berpenghasilan tidak tetap dan sulit mengakses modal usaha, dibandingkan dengan pedagang yang memiliki toko sendiri yang biasanya lebih stabil secara ekonomi. Dan hal ini bertentangan dengan nilai Pancasila Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan dan kesejahteraan yang adil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebesar 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang, yang menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum merasakan pemerataan kesejahteraan, terutama di sektor usaha kecil dan informal seperti pedagang kaki lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi edukasi yang berjudul Edukasi Sila kelima Pancasila, Keadilan yang Belum Rata, dan Potret Kesenjangan Sosial di Pasar Kebayoran Lama. Judul ini kami pilih karena kami ingin melihat secara langsung bagaimana nilai keadilan sosial diterapkan di masyarakat, khususnya di lingkaran pasar yang menjadi tempat banyak pedagang kecil maupun pedagang kios mencari nafkah. Keadilan sosial bukan hanya sekedar tulisan dalam Pancasila, tetapi nilai yang harus hidup di tengah masyarakat. Kami ingin mengetahui bagaimana keadilan itu dirasakan oleh para pelaku usaha kecil dan bagaimana perbedaan kondisi mereka dengan pedagang yang memiliki toko atap. Melalui kunjungan dan wawancara ini, kami berharap dapat memberikan gambaran nyata tentang masih adanya ketimpangan dan kesenjangan sosial yang terjadi di sekitar. Wawancara pertama kami lakukan kepada seorang pedagang kaki lima. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali kendala yang mereka hadapi
sehari-hari, terutama terkait keterbatasan modal, lokasi berjualan yang tidak tetap, serta bantuan sosial yang belum merata. Kami ingin menggali pandangan mereka terkait keadilan sosial dan kesempatan mereka dalam mencari nafkah. Dari wawancara dengan Ibu Pedagang kaki lima, kami menanyakan dua hal utama. Pertama, faktor apa yang dapat menyebabkan bantuan sosial tidak merata bagi pedagang kecil? Yang kedua, apa harapan beliau agar kehidupan dapat lebih adil dan sejahtera? Ibu tersebut menyampaikan bahwa bantuan sering tidak tepat sasaran dan banyak pedagang kecil yang tidak terdata. Beliau berharap pemerintah dan masyarakat dapat memberi kesempatan yang adil bagi pedagang kecil untuk berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hanifah Septianing dari Universitas Bakti Asi, jurusan Prodi S1 Informatika. Boleh saya tanya Ibu dengan siapa? Ibu Darsi. Baik Ibu Darsi, ini saya izin untuk wawancara sebentar ya mengenai proyek kita. Untuk pertanyaannya, bantuan dan program dari pemerintah itu kan sudah ada ya Bu ya. Tapi menurut Ibu, kenapa kok masih banyak sih di sekitar kita ini bantuannya tuh belum merata? Kira-kira pendapat Ibu seperti apa? Karena daya pikir manusia itu berbeda. Gitu. Kira-kira dari Ibu sendiri ini udah pernah dapat bantuan sosial belum dari pemerintah? Belum, sama sekali belum. Sama sekali belum ya Bu. Menurut Ibu kira-kira faktornya apa aja sih Bu yang belum bisa merata di bantuan sosial itu, belum merata di kehidupan kita? Ya, karena faktor kehidupan manusia itu berbeda gitu. Ya, berbeda-beda gitu. Jadi kemungkinan nggak bisa sampai ke sini gitu. Iya baik ya Bu. Jadi mungkin dari pemerintahnya juga belum bisa melihat secara nyata ya Bu. Ya. Sudah Ibu, pendapat Ibu seperti itu? Ya. Ya sudah. Baik. Wawancara ini menjadi pengalaman baru bagi kami bahwa setiap pedagang memiliki perjuangannya masing-masing. Dari cerita yang disampaikan, kami melihat bagaimana ketidakpastian, tekanan ekonomi, dan keterbatasan fasilitas benar-benar mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Dari sini kami belajar bahwa keadilan sosial tidak hanya berbicara tentang pemerataan, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang layak untuk berkembang. Refleksi ini mengajak kami untuk lebih peka terhadap realita di lapangan, serta menyadari bahwa dukungan kecil dari masyarakat dapat memberikan dampak besar bagi keberlangsungan usaha mereka. Untuk melihat perbandingan yang lebih jelas, kami melakukan wawancara kedua kepada pedagang kios yang memiliki toko tetap. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan fasilitas, modal, dan kondisi usaha mereka dibandingkan pedagang kaki lima. Kami ingin melihat apakah mereka juga merasakan adanya kesenjangan sosial dalam lingkungan pasar. Dalam wawancara kedua ini, kami menanyakan kepada Bapak kios mengenai sejak kapan beliau berjualan serta bagaimana perkembangan usahanya. Beliau juga kami tanyakan apakah pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga lainnya. Dari jawaban beliau, kami mengetahui bahwa meskipun pedagang kios yang tidak pernah menerima bantuan sosial, kondisi usaha mereka tetap stabil karena memiliki modal yang lebih besar dan fasilitas berjualan yang jauh lebih nyaman. Hal ini menunjukkan perbedaan yang colok dengan pedagang kecil, dan tidak hanya kekurangan modal tetapi juga tidak mendapatkan fasilitas layak untuk menjalankan usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dan kelompok saya sedang ada di pasar modern, yaitu di Borobudur, dengan narasumber saya dengan Bapak Bambang Eko Wanggono. Nah, dan saya Bayi Putra Ramadan dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menanyakan narasumber di kios ini. Pak, izin bertanya,
Sejak kapan Bapak mulai berjualan di kios ini dan bagaimana perkembangan usahanya dari Sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam? Optik kita ini berdiri tahun 2002, tepatnya tanggal 10 November 2002. Dan didirikan oleh Bapak Tresno Kambali. Masih ada Masih ada. Nah, terus untuk perkembangan usaha, ya Alhamdulillah sampai sekarang kita tetap berjalan lancar. Bahkan kita sudah menumbuhkan beberapa retail yang lain. Ada 4 ya. Nah ya Alhamdulillah sampai saat ini selama 23 tahun udah di usaha ini ya kita juga mempunyai perkembangan yang lebih. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak pernah mendapatkan bantuan atau dukungan dari pemerintah atau pihak lain untuk mengembangkan usaha Bapak itu? Sampai saat ini dukungan dari pemerintah tidak ada ya, belum ada ya. Ya harapannya untuk kedepannya ya mungkin pemerintah bisa mendukung usaha kita ini supaya bisa berkembang lebih baik dan kita melayani masyarakatnya juga lebih nyaman dan lebih pelayanannya. Berarti dari usaha ini, dari Bapak ini, murni dari Bapak merintis ya? Mungkin dari Bapak Tresno. Baik, interview dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara dengan pedagang kios menunjukkan bahwa stabilitas usaha mereka terutama dipengaruhi oleh modal yang lebih besar dan fasilitas berjualan yang lebih nyaman, bukan karena adanya bantuan sosial. Perbedaan kondisi ini menegaskan kesenjangan sosial nyata, muncul dari ketidaksetaraan akses terhadap modal dan sarana usaha. Dari sini kami memahami bahwa keadilan sosial harus memastikan setiap pelaku usaha memiliki peluang yang setara untuk berkembang, bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan dan fasilitas lebih. Kegiatan ini kami belajar bahwa keadilan sosial masih belum sepenuhnya merata. Masih ada masyarakat yang perlu berjuang lebih keras untuk bertahan hidup. Namun kami juga menyadari bahwa keadilan tidak bergantung pada kebijakan, melainkan juga pada kesadaran kita semua untuk saling peduli dan memberi ruang agar bisa maju bersama. Edukasi ini mengajarkan bahwa sudah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia harus ditetapkan dalam kehidupan kita, saling menghargai dan membantu tanpa membeda-bedakan agar Indonesia menjadi lebih adil dan sejahtera.